Baik, Kelihatan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak, teman-teman. Ya, gimana? Ada apa? Lanjut ya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita akan mulai kuliah pertama. Sebenarnya kedua ya, karena di hari Senin kemarin saya sudah nge-share materi yang saya upload di e-learning. Saya harap teman-teman sudah membaca, meskipun itu materinya mungkin agak sedikit susah karena berbahasa Inggris ya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi isi itu adalah materi pengantar seperti itu, mengenai ilmu data, dan khususnya adalah ilmu data industrial. Nah, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut, kita akan membahas lebih lanjut mengenai ilmu data dan ilmu data industrial pagi hari ini. Namun sebelumnya mungkin ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan terkait dengan perkuliahan ini. Oke, jadi ini biasa sih ritual sebelum kuliah ya. Ada beberapa hal. Yang pertama mengenai kontrak perkuliahan. Seperti biasa nanti ada penilaian. Komposisinya masih sama seperti semester-semester sebelumnya ya. Karena kita menggunakan SCL, maka 60% komponen penilainya itu harus ada di proses. Sehingga nanti penilaian yang terkait dengan tugas dan kuis itu 60%. Kemudian ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 20%. Ujian tengah semester kemungkinan nanti akan saya laksanakan di minggu ketiga ya. Jadi mungkin sekitar sekitar tanggal minggu berapa ya? Minggu kedua mungkin ya. Minggu kedua atau minggu ketiga bulan April. Jadi sudah ujian tengah semester. Kemudian nanti dilanjutkan perkuliahan 4 minggu, kemudian nanti ujian akhir semester. Ini juga masih belum berubah seperti semester sebelumnya di mata kuliah saya mengenai kehadiran, absensi dari kehadiran daring di kelas dan atau pengumpulan tugas ya, dan atau pengumpulan tugas. Kemudian pengumpulan tugas toleransi 1 hari dari hari perkuliahan dengan nilai tugas 80%. Kemudian metode pembelajarannya juga masih belum berubah. Nah, ini yang mungkin ingin saya sampaikan ya. Nah, jadi di mata kuliah ilmu data industrial ini kita punya sebenarnya tidak banyak materi yang kemudian akan saya berikan pada teman-teman. Cuman saya berusaha untuk memberikan secara mendalam. Jadi yang sedikit itu nanti mungkin bisa dipelajari secara mendalam. Jadi sebenarnya di sini hanya ada sekitar 4, 5 atau 4 atau mungkin 4 materi. Yang pertama mengenai pengantar ilmu data dan ilmu data industrial di minggu pertama ini. Kemarin teman-teman sudah membaca, saya harap kemarin teman-teman sudah membaca materinya sehingga sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana ilmu data itu dan bagaimana kemudian ilmu data itu diterapkan di bidang industri ya. Itulah kenapa kemudian dinamakan dengan ilmu data industrial. Nah, kemudian nanti di minggu kedua kita akan belajar mengenai pendekatan CRISP-DM, jadi Cross Industry Standard for Processor for Data Mining, standar proses for data mining. Nah, jadi data mining ini kan sebenarnya atau data mining, data science, ilmu data itu sebenarnya adalah istilah-istilah yang sangat berdekatan dan sometimes itu saling menggantikan interrelated words. Jadi kalau ada orang bilang ilmu data science, data mining itu bisa jadi dia merujuk pada satu hal yang sama. Nah, jadi data mining ini kan adalah keilmuan yang asalnya itu dari computer science ya atau informatika. Nah, kemudian pada perkembangannya ilmu ini diterapkan di berbagai macam domain industri. Jadi ada yang domain industri di bidang kesehatan, bisnis, kemudian industri manufaktur dan lain sebagainya. Nah, untuk menerapkan itu ada satu proses, ada satu framework atau metode supaya data mining itu bisa diterapkan dengan baik di suatu industri, namanya CRISP-DM. Nah, nanti kita di minggu kedua ini kita akan belajar secara umum bagaimana CRISP-DM itu nanti digunakan di dalam industri, terutama hal-hal yang terkait dengan industrial engineering. Nah, kemudian
data mining ini ilmu praktikal ya. Jadi data mining ini ilmu praktikal, dia bukan ilmu teoritik gitu kan. Nah, sehingga kemudian ketidakakurasannya kalau kemudian tidak ada implementasi. Nah, implementasi data mining itu macam-macam ya. Ada yang menggunakan bahasa pemrograman, atau ada yang menggunakan tools. Nah, cuman biasanya sebenarnya yang lebih mudah itu menggunakan tools ya. Cuman biasanya tools data mining itu ukurannya sangat besar dan berat itu kalau dijalankan di komputer biasa. Nah, kemarin saya sudah survei kecil-kecilan ya. Nah, teman-teman siapa yang memiliki kendala terhadap komputer, nampaknya tidak semuanya memiliki komputer yang speknya cukup tinggi, sehingga mungkin kalau saya menggunakan tools seperti RapidMiner atau mungkin Skylab, MATLAB gitu ya, Orange, itu mungkin teman-teman nanti akan kesulitan dan malah nggak bisa praktek. Dan tools-tools itu juga tidak ada alternatif online-nya. Maka di sini kemudian saya akan menggunakan satu bahasa pemrograman. Nah, ini lebih ringan, jadi kalau teman-teman nanti menjalankan bahasa pemrograman di komputer itu jauh lebih ringan daripada menggunakan tools. Dan juga tersedia platform online untuk melakukan programming. Jadi kalau yang teman-teman tidak memiliki komputer ya, atau mungkin tidak memiliki akses komputer, nanti teman-teman bisa menjalankan pemrograman ini secara online dari web. Jadi nanti saya kasih satu web, ya, saya carikan nanti yang bagus apa, kemudian nanti teman-teman bisa melakukan programming di situ. Nah, itu di web itu memungkinkan untuk pemrograman secara secara mobile. Jadi melalui smartphone itu bisa, cuman mungkin juga agak sedikit repot ya. Nah, setidaknya nanti kalau misalnya teman-teman tidak ada akses, tidak ada komputer di rumah karena toolsnya online, nggak harus install, ya mungkin teman-teman bisa pergi ke warnet yang terdekat gitu ya ketika ada tugas pemrograman, sehingga mungkin lebih optimal. Jadi intinya tidak perlu ada komputer di rumah. Jadi teman-teman bisa menggunakan smartphone kalau mau repot sedikit. Mungkin teman-teman bisa cari warnet atau mungkin pinjam komputer siapa. Jadi nggak perlu install. Jadi cukup buka website, nanti bisa programming di situ. Nah, nanti di minggu ketiga kita akan mempelajari bahasa pemrograman R ya, namanya bahasa pemrograman R. Saya kemarin masih bingung sebenarnya apakah mau menggunakan R atau Python. Nah, sementara saya putuskan R dulu. Siapa tahu nanti minggu kedua saya berubah pikiran, ini lebih baik Python aja. Mungkin dulu teman-teman pernah belajar bahasa pemrograman apa? Dulu belajar C++ ya kalau nggak sih. Tapi saya nggak akan pakai itu repot. Bahasa C++ itu susah. Saya pilih yang gampang saja. Nanti kalau tidak R ya Python. Nah, kemudian di minggu keempat dan kelima nanti kita akan mempelajari bagaimana menggunakan bahasa pemrograman R ini untuk data mining atau analisis data. Jadi nanti di minggu keempat dan kelima ini, jadi minggu kedua kita belajar CRISP-DM, kemudian minggu ketiga kita belajar R. Nah, di minggu keempat dan kelima itu kita akan belajar proses-proses secara detail dalam CRISP-DM. Nah, kemudian implementasi di dalam bahasa pemrograman R-nya itu seperti apa. Ya, jadi nanti di dalam CRISP-DM itu kan ada tahapannya, ada data preprocessing, ada data modeling gitu kan. Membuat model, nanti ada model klasifikasi, ada model clustering, dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian nanti kita pelajari secara lebih detail di minggu 4 dan kelima, sekaligus bagaimana kemudian mengimplementasikan itu ke dalam bahasa pemrograman R. Ya. R ya, bukan R ya. R kan bahasa Indonesia. R atau Python ya, nanti mungkin kita bisa lihat. Nah, kemudian di minggu ke-6 dan ke-7 ini, minggu ke-6 dan ke-7 ini kemungkinan nanti habis lebaran ya. Habis lebaran, jadi nanti mungkin sampai minggu ke-5 kita akan ada libur lebaran selama 2 pekan. Nah, kemudian nanti di minggu ke-6 dan ke-7 ini setelah lebaran, itu nanti kita akan mencoba studi kasus data mining yang sudah kita pelajari dengan menggunakan bahasa pemrograman R atau R, itu untuk data supply chain. Ya. Jadi nanti saya akan carikan data supply chain, bentuknya itu seperti apa, supaya nanti teman-teman mendapatkan gambaran ya secara real bagaimana kemudian nanti data mining ini ditetapkan atau diterapkan di dalam salah satu domain industri, yaitu supply chain. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Teman-teman silahkan. Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Mungkin untuk hari ini karena pertemuan pertama tidak lama-lama ya, nanti jam 9 insya Allah. Kalau memungkinkan sudah selesai. Nah, oke. Jadi, waduh ini masih belum saya edit nih. Mata kuliah bukan pengantar sistem informasi logistik ya, tapi pengantar ilmu data dan ilmu data industrial. Nah, jadi di sini ada dua term sebenarnya, yaitu ilmu data dan ilmu data industrial. Nah, dua term itu sama atau beda? Sebenarnya itu sama saja, cuma ilmu data industrial itu merujuk kepada ilmu data atau data science. Ya, ilmu data, data science itu atau kalau bahasa Indonesianya yang alternatif bahasa Indonesianya itu science data, ilmu data, science data, data science itu dia memiliki pengertian yang sama. Nah, kemudian ilmu data dengan ilmu data industrial itu sebenarnya juga secara apa ya, secara mendasar dia sama, hanya kemudian bagaimana kemudian penerapan ilmu data itu di dalam bidang industrial gitu kan. Bidang industrial. Jadi kalau kita ngomong industrial itu kan berarti proses yang ada di dalam industri. Ya, yang dimaksud industri tentunya industri yang memproduksi barang atau jasa ini. Jadi pendidikan masuk industri enggak? Ya enggak. Pendidikan itu bukan industri, ya dia ada jasa, tapi dia bukan jenis industri. Politik itu juga bukan industri. Industri itu ya misalnya pabrik, kemudian jasa ekspedisi, jasa warehousing, healthcare, layanan kesehatan itu masuk area-area industrial. Nah, jadi coba kita lihat dulu pengertian dari ilmu data. Jadi ilmu data ini adalah satu disiplin ilmu yang khusus mempelajari data, khususnya data kuantitatif atau data numerik, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, jadi di sini ilmu data itu adalah ilmu yang mempelajari data. Nah, kenapa data harus dipelajari? Karena dari data nanti kita akan mendapatkan satu informasi. Dari informasi kita akan mendapatkan satu knowledge. Nah, knowledge itu yang kemudian nanti akan berguna kalau di dalam dunia industri nanti berguna untuk mengimprove dari proses-proses yang ada di dalam industri itu sendiri. Nah, data-datanya biasanya dalam bentuk kuantitatif, data numerik. Meskipun sekarang ada teknologi yang namanya text analytics ya, atau text mining yang dia mengolah data teks, tapi tetap saja data teks itu nanti dirubah dulu dalam bentuk numerik gitu kan, untuk kemudian bisa dianalisis data numerik. Jadi data numerik itu data yang bisa dihitung gitu kan, karena sains data atau ilmu data ini dasarnya adalah dari matematika dan statistik, yang mana matematika dan statistik itu dia hanya bekerja pada data-data numerik. Nah, kalau teman-teman dulu sudah mempelajari mengenai statistika industri ya, dulu waktu kuliah statistika industri itu mungkin saya sama Bu Naila juga memberikan contoh bagaimana kemudian nanti statistik itu diterapkan di dalam dunia industri ya, misalnya untuk quality control, untuk pemantauan proses produksi dan lain sebagainya. Ilmu data ini sama sebenarnya. Perannya sama, hanya kemudian dia bekerja biasanya pada data yang sangat banyak. Bekerja pada data yang sangat banyak. Jadi tujuan dari penerapan ilmu data dan ilmu statistik di dalam industri itu sebenarnya sama, hanya kemudian coverage-nya yang berbeda. Jadi coverage itu mencakup banyaknya data yang diolah dan kemudian variasi dari data itu. Varian datanya seperti apa sih? Jadi kalau varian datanya masih sedikit, jumlahnya masih sedikit, oke, kita menggunakan statistik. Tapi ketika volume datanya sudah sangat besar, variety datanya juga sangat besar, bentuk datanya macam-macam, nah kita sudah tidak bisa lagi menggunakan statistik, kita memerlukan satu alat yang lebih canggih gitu kan, yang namanya ilmu data ini. Nah, jadi berbagai subjek yang dibahas dalam ilmu data nanti meliputi semua proses data, mulai dari pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya bagaimana, pengolahan data, manajemen data, pengelompokan data, penyajian data, dan lain sebagainya, hingga cara mengubah data menjadi satu kesatuan informasi yang dapat dipahami oleh semua orang. Data itu kan ada di mana-mana. Mungkin nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Nanti akan lebih jelas. Nah, ilmu data di sini merupakan kombinasi antara ilmu sains dan ilmu sosial sebenarnya. Karena ilmu sosial itu nanti bisa digunakan untuk memahami konteks dari data itu. Nah, ilmu-ilmu yang menjadi penunjang utama dalam ilmu data terdiri dari matematik, statistik, ilmu komputer, sistem informasi, manajemen, ilmu informasi, termasuk juga ilmu teknik, serta disiplin ilmu. Nah, jadi data science itu adalah satu
kerja tim, teamworks antar apa? Teamworks antar berbagai disiplin ilmu. Teamworks antar berbagai disiplin ilmu. Jadi kalau kita ngomongin data science, yang gambar di sisi kiri ini, nah dia adalah irisan ya antara mathematical expertise, teknologi yang dimaksud di sini adalah teknologi informasi, ya, hacking skill, programming skill, dan dengan bisnis atau strategi acumen, business knowledge. Jadi kalau kita ya orang industri ya, business knowledge itu berarti ya pengetahuan kita terhadap proses-proses produksi, terhadap proses-proses yang ada di industrial. Misalnya kita supply chain expert, kita tahu indikator-indikator performance dari supply chain itu apa, faktor-faktor yang kemudian nanti mempengaruhi supply chain itu apa. Nah, itu semua itu kan pasti ada kemudian data pendukung. Nah, data pendukung itu diolah dengan model matematika, dan supaya dia bisa scalable, bisa diaplikasikan untuk data yang jumlahnya sangat besar dengan variasi yang sangat tinggi. Nah, maka masuklah teknologi informasi di situ, ya, karena dengan programming maka model matematika yang kita buat itu bisa diotomatisasi sehingga kita tidak harus menghitung secara manual gitu kan dari data-data yang kita miliki. Nah, jadi hubungannya seperti itu. Artinya untuk membuat model matematika yang nanti digunakan untuk menganalisis data itu kita membutuhkan pengetahuan bisnis. Nah, misalnya kita ingin membuat model untuk model untuk memprediksi permintaan barang gitu kan, permintaan barang, maka kita harus paham ilmu supply chain kan. Kita harus paham bagaimana caranya mengukur faktor-faktor apa saja misalnya yang mempengaruhi permintaan barang, kemudian faktor-faktor apa saja yang kemudian mendukung produksi, itu kita harus paham. Nah, dari faktor-faktor itu maka kita membuat yang namanya model matematik. Nah, supaya model matematik ini bisa dieksekusi di data yang jumlahnya besar tadi, maka kita memerlukan teknologi informasi untuk proses otomasi. Nah, kira-kira hubungannya seperti itu. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai data science itu kan, sebagai satu kesatuan. Nah, jadi di sini data science itu dia nanti komponennya banyak, elemennya banyak. Data engineering, scientific method, matematika, statistik, advanced computing, dan sebagainya. Nah, cuma di sini teman-teman tidak perlu khawatir dulu ya, karena untuk data science ini nanti sebentar ini kok karena untuk data science ini nanti kita akan terapkan sajalah. Jadi kita pakai yang applied. Jadi kita tidak akan membuat model matematika, kita tidak akan melakukan perhitungan statistik, tapi kita menggunakan model matematika serta perhitungan statistik yang sudah ada atau sudah disediakan oleh pustaka dari bahasa pemrograman R atau Python. Nah, jadi kita tinggal pakai aja, tinggal pakai. Jadi nanti kita hanya akan belajar bagaimana cara menggunakan pustaka-pustaka ilmu data yang sudah ada di dalam bahasa pemrograman. Jadi kita tinggal pakai. Karena kalau belajar hitungannya, algoritmanya dan lain sebagainya mungkin ya nggak cukup ya waktunya yang 7 pekan ini. Oke teman-teman, itu untuk mengenai data science. Nah, data science itu kalau kita kaitkan dengan industrial data science, berarti posisinya itu di mana industrial kira-kira. Jadi kalau saya ngomong industrial data science, kira-kira industrialnya itu masuknya di mana? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira industrialnya itu masuknya di mana? Kalau misalnya di irisan ini deh, industrialnya itu masuknya di mana? Industrialnya itu dia masuknya di sini ya. Artinya knowledge mengenai proses-proses industrial, knowledge mengenai proses-proses industrial itu nanti akan berguna bagi kita untuk membuat satu model matematika. Nah, nanti teman-teman nggak akan bikin model matematika beneran gitu. Sekali lagi nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman untuk membantu kita di dalam mengimplementasikan ya, bukan membuat ya, mengimplementasikan atau menggunakan model matematika yang sudah ada, dan dikaitkan dengan ini knowledge kita ya mengenai industrial. Studi kasusnya mengenai supply chain. Ini kemarin saya masih nyari-nyari untuk data supply chain-nya, belum dapat ya, mudah-mudahan nanti sebelum Lebaran sudah dapat, sehingga nanti habis Lebaran sudah langsung bisa digunakan. Karena memang agak susah sih cari data supply chain ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan.
Oke, lanjut ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa data itu kalau di dalam ini kita ngomong data secara umum dulu aja. Kita ngomong data secara umum. Sekarang itu era big data. Data itu bisa berasal dari mana saja dalam bentuk yang bermacam-macam. Dari Facebook ada data. Data apa? Data posting pelanggan. Data posting pengguna Facebook. Dari Twitter juga sama, data posting pengguna Twitter. Dari misalnya ini apa nih? Ini menara seluler. Ada data. Data apa? Data telekomunikasi, data panggilan, data SMS, data apa namanya browsing internet dan lain sebagainya. Atau mungkin data yang bentuknya konvensional dalam bentuk paper seperti ini, paper based. Atau data yang dalam bentuknya JSON, data dalam bentuk yang bermacam-macam di dalam database sebagainya. Ini data secara umum. Data itu ada di mana-mana. Kalian melakukan KRS dengan menggunakan SIA itu kan, itu juga ada log datanya di apa namanya di database. Kalian menggunakan e-learning, itu rekaman aktivitasnya itu juga ada. Oh, misalnya siapa nih? Misalnya Aziz. Hari ini dia login ke e-learning, buka course ini, mengerjakan kuis ini, berapa yang benar. Itu ada semuanya lognya di e-learning. Itulah kenapa saya itu nggak pernah apa namanya bikin absensi yang harus mahasiswa isikan di e-learning. Saya nggak pernah. Mungkin di mata kuliah e-learning ada ya dosen yang bikin absensi, kemudian mahasiswa harus ngisi absen secara manual. Kalau saya nggak pernah. Kenapa? Karena saya bisa lihat log e-learning-nya. Jadi saya tahu siapa-siapa saja yang aktif download materi, siapa-siapa saja yang aktif login ke e-learning, berapa lama dia di e-learning, apakah dia download materi atau tidak, itu saya tahu siapa. Sehingga saya nggak pernah apa namanya minta teman-teman untuk absen secara manual. Absennya dari situ. Misalnya hari ini saya posting materi, oh saya bisa tahu ini siapa nih yang apa namanya yang lihat yang sudah download siapa dari learning, itu ketahuan. Jadi teman-teman login, teman-teman download, itu aktivitasnya terekam di learning. Nah itu bagi data juga yang mungkin bisa di apa namanya bisa dianalisis gitu kan, analisis aktivitas mahasiswa di learning. Nah, nanti ketahuan nih siapa yang aktif di learning, siapa yang enggak. Gitu. Nanti mungkin bisa dihubungkan dengan hasil studinya, misalnya IPK-nya. Oh mahasiswa ini aktif di learning, maka IPK-nya bisa naik tinggi dan sebagainya. Mungkin ya. Nah itu kan cuma gambaran kasar saja. Jadi intinya data itu ada di mana-mana dalam bentuk yang bermacam-macam. Nah, begitu juga di industrinya. Contoh ya, ini mungkin ilustrasi saja. Jadi data dari industri itu juga banyak. Kan? Ada barang masuk, barang keluar, data pembelian, data produksi. Itu kan? Data produksi itu nanti juga bermacam-macam, data dari sensor. Misalnya dulu ya teman-teman pas waktu kunjungan industri ke MAK sama UPT Logam itu kan melihat mesin molding yang gede itu. Nah, itu tuh mesin molding seperti itu juga bisa menghasilkan data. Tekanan temperaturnya berapa, kalau temperaturnya segini hasilnya seperti apa, dan sebagainya. Dulu kebetulan waktu masih kuliah, saya pernah dapat kerjaannya, data analytics untuk mesin injection molding itu. Jadi di data analytics di mesin injection molding itu kita menganalisis bagaimana sih pengaruh setting parameter suhu, temperatur, tekanan, dan lain sebagainya terhadap hasil dari produk yang dibuat atau dicetak dalam mesin molding itu. Apakah defektif atau tidak, apakah bagus atau tidak, kalau temperaturnya segini, anunya segini, dan lain sebagainya, itu nanti hasilnya seperti apa. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk optimasi. Optimasi dari mesin molding itu sehingga dia menghasilkan produk yang less defektif, istilahnya seperti itu, atau cacatnya minim. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomong mengenai industrial data science, saya sudah jelaskan secara umum ya, secara sekilas, bahwa industrial data science ini adalah ilmu data yang kemudian diterapkan di dalam dunia industri. Kan? Nah, industri mana yang kemudian bisa menerapkan ilmu data? Ya, semua industri yang memiliki data. Misalnya contoh ya ini, industri apa nih? Perminyakan ya, kilang minyak. Nah, industri kilang minyak ini nggak hanya buat orang-orang teknik perminyakan saja. Teknik perminyak, orang-orang teknik perminyakan itu kan nanti dia di teknis bagaimana cara dapat minyaknya. Tapi proses produksinya, manajemennya, itu bagian kita sebenarnya, anak-anak teknik industri. Ya, anak teknik industri itu bisa bekerja di mana saja, di industri minyak bisa, di industri penerbangan bisa, di industri energi bisa, di industri keuangan bisa, apalagi di industri manufaktur yang memang core-nya kita di situ, sama anak-anak teknik mesin. Nah, kita di bagian salah satunya bagaimana kita menganalisis supaya proses produksi entah itu minyak,
entah itu jasa penerbangan, entah itu energi, itu bisa menjadi lebih efektif. Manajemen operationnya gimana? Operational management. Kalian belajar riset operasi, belajar operation management. Nah, semua industri itu pasti memiliki operation management, dan operation management yang bagus, riset operasi yang bagus itu data driven, dasarnya dari data, dari analisis data. Nah, sehingga ketika kita memiliki kemampuan analisis data yang bagus, maka kita akan bisa melakukan. Industri perminyakan dia menghasilkan data apa yang dihasilkan, data efektivitas pengeborannya bagaimana, data proses kerjanya bagaimana, data produktivitas karyawannya seperti apa, manufaktur juga, industri penerbangan juga, pola pembelian customer-nya seperti apa, pricing-nya bagaimana, itu kan semuanya data. Industri energi juga, efektivitas produksi energinya seperti apa, distribusi energinya itu biayanya berapa daya yang hilang dan lain sebagainya, itu kan semuanya data itu yang kemudian harus kita olah. Nah, ini contoh nih, misalnya di industri kilang minyak. Nanti kalau teman-teman lihat di gambar ini ya, nah ini kan yang tulisan-tulisan kecil-kecil ini adalah Ini adalah sensor yang kemudian dipasang di setiap bagian tempat yang ada di kilang minyak lepas pantai atau offshore istilahnya. Nah, jadi dari setiap sensor itu kan dia menghasilkan data, tekanan anginnya berapa, ya, kemudian pressure temperaturnya bagaimana, tekanan dari dalamnya berapa dan lain sebagainya. Ini macam-macam, kita tahu apa aja ya, karena ini banyak sekali. Nah, itu bisa kemudian diolah untuk bagaimana supaya kilang operasional dari kilang minyak ini bisa menjadi lebih efisien. Ya, jadi di sini equipment are fitted with numerous sensor constantly recording data. Jadi numerous sensor di sini. Karena dia berupa sensor, maka dia akan terus merekam data. Nah, kemudian data yang terkumpul, historical datanya itu much span over a decade. Jadi data yang terkumpul selama proses sensor ini merekam data itu mungkin akan menumpuk di dalam satu database selama bertahun-tahun. Jadi mungkin ya dulu sebelum zaman industri 4.0, sebelum zaman analisis data itu menjadi satu hal yang booming, industri seperti industri minyak ini dia menggunakan sensor itu hanya untuk monitoring saja, hanya untuk real time monitor. Jadi misalnya, ini ada tekanan angin yang kuat misalnya, nanti dia muncul alert. Tapi kan data dari tekanan angin yang kemudian disimpan oleh sensor itu kan nggak dihapus ya. Dia terekam di dalam satu database sehingga mengumpul data yang jumlahnya sangat banyak. Yang itu mungkin tidak termanfaatkan. Nah, dengan adanya ilmu data itu mungkin data-data itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk meningkatkan efektivitas dari operasional kilang minyak itu. Nah, jadi itu mungkin ya. Nah, jadi gunanya apa? Nah, jadi gunanya mungkin dari data historical yang jumlahnya cukup tinggi, kita bisa tahu apa sih kemudian yang menyebabkan, misalnya nih, equipment failures. Apa sih yang kemudian menyebabkan ada peralatan-peralatan yang gagal untuk berfungsi. Nah, dan juga bisa karena kita sudah memiliki pengetahuan itu, kita bisa memprediksi kapan kemudian failure itu akan terjadi sehingga kemudian bisa diantisipasi. Itu contohnya seperti data yang bisa kita gunakan. Ini contoh dari dalam industri kilang minyak. Nah, tapi tidak semua data di industri itu sama. Jadi data di industri itu karakteristiknya berbeda-beda antara satu industri dengan industri yang lain. Nah, jadi ada industri yang dia itu memiliki data yang jumlahnya sangat banyak, tapi feature space-nya, feature space itu jumlah variasi datanya itu sangat sedikit. Atau ada data yang variasi datanya itu sangat besar, tapi statistik atau jumlah datanya itu mungkin tidak terlalu besar. Jadi kalau di kilang minyak ini ya, mungkin yang itu jumlah sensornya sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Cuman mungkin datanya tidak sebanyak industri yang lain. Atau mungkin ada juga industri yang dia itu sensornya variasi sensornya itu nggak banyak, tetapi jumlah dari sensornya itu banyak. Kalau misalnya tadi di industri kilang minyak tadi ya, kalau kita lihat gambar sebelumnya, ini kan jumlah sensornya banyak, variasi dari sensornya banyak. Jadi sensornya berbeda-beda ditanam di banyak tempat gitu. Sensornya berbeda-beda ditanam di banyak tempat. Tapi ada juga industri yang jumlah variasi sensornya itu sedikit,
Tapi setiap sensornya itu dia punya banyak. Contohnya misalnya industri penerbangan, variasi sensornya itu sedikit, tapi banyak. Atau mungkin industri manufaktur, itu variasi sensornya itu juga sedikit, tapi banyak. Karena apa? Karena dia punya banyak production line. Nah, masing-masing production line itu kan jenis sensor sama, tapi karena dia memiliki production line yang banyak, maka sensornya banyak juga. Jadi data yang dihasilkan itu juga akan semakin banyak. Nah, jadi mungkin ini di pertemuan ini kita hanya baru pengantar dulu, jadi belum mendalam sampai ke bagaimana kemudian proses dari data science itu nanti dijalankan. Nah, jadi bagaimana sih kita mendapatkan insight dari data? Jadi untuk mendapatkan insight atau mendapatkan knowledge dari sumber data atau dari sekumpulan data yang kita miliki, maka ada dua pendekatan. Yang pertama adalah theory approach, yang kedua adalah data driven approach. Theory approach itu adalah top down approach, sementara data driven approach itu adalah bottom up approach. Jadi yang teori approach itu kita punya punya pengetahuan terlebih dahulu terhadap suatu sistem, suatu mekanisme, suatu proses bisnis yang kemudian dari proses bisnis itu kita akan mendeterminasikan, kita akan mendefinisikan, ya kira-kira apa saja yang kemudian harus diamati, kira-kira apa saja yang kemudian harus dianalisis. Nah, karena kita punya knowledge, jadi kita punya direktif, kita punya bayangan apa saja kemudian nanti yang harus di-knowledge, yang harus amati, yang harus dianalisis, sehingga kita bisa menentukan data-data apa saja yang kemudian nanti harus dikumpulkan untuk dianalisis. Tapi kalau data driven approach atau bottom up approach itu kita menggunakan data untuk memahami karakteristik dari proses bisnis yang kita miliki. Jadi pendekatannya terbalik. Jadi kalau tadi kita sudah punya knowledge dulu baru kita menganalisis datanya, tapi kalau ini enggak, kita belum punya knowledge atau mungkin knowledge-nya terbatas, kita punya data yang besar, nah maka kita menganalisis data itu untuk mengimprove atau memperkaya knowledge yang kita miliki. Itu pendekatannya bisa terbalik. Nah, nanti mungkin kita akan pendekatan yang lebih banyak yang data driven approach ya, daripada yang teori based approach. Nah, jadi apa saja sih yang kemudian bisa didapatkan, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa dijawab dengan analisis data. Nah, jadi di sini secara umum itu ada 4 jenis analisis, 4 jenis analitik ya, yang bisa kita dapatkan dari data science. Yang pertama adalah descriptive analytics, yang kemudian yang kedua itu adalah diagnostic analysis atau analytics, kemudian predictive analytics dan reactive analytics. Nah, di sini ada istilah analisis dan analytics. Kira-kira bedanya apa? Jadi analisis dan analytics itu bedanya ada di sini sebenarnya. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan dulu, kemudian kita menentukan data-data apa saja yang kemudian harus dianalisis, itu namanya analisis. Ya, karena kita sudah tahu apa yang mau dianalisis. Tapi kalau sebaliknya itu namanya analytics. Jadi kita memiliki data jumlah yang sangat besar, kita nggak punya, have no idea lah. Apa sih data itu isinya. Nah, kemudian kita melakukan pendekatan sains data untuk mengambil insight dari data yang sangat besar ini. Nah, itu yang disebut dengan analitik. Artinya kita gaining insight from data. Kita mengambil knowledge dari data. Itu yang disebut dengan analytics. Ya. Nah, jadi descriptive analytics itu ya deskriptif saja. Contohnya, misalnya nih, kalau di dalam bilangnya tadi kita ingin mengetahui karakteristik dari equipment failure tadi, kegagalan operasi atau kegagalan operasional device di dalam industri minyak misalnya. Jadi kalau descriptive analytics itu dia akan menjawab kapan sih failure itu biasanya terjadi, dalam kondisi apa sih biasanya failure itu terjadi. Ini misalnya failure itu seringnya terjadi ketika siang misalnya, atau ketika malam, ketika suhunya menjadi sangat dingin misalnya, maka akan terjadi equipment failure misalnya. Nah, itu baru deskriptif ya. Baru deskriptif karena kita baru menggambarkan korelasi datanya. Malam banyak failure yang terjadi di malam hari ketika suhu udaranya itu
sangat dingin misalnya di bawah 10 derajat. Nah, itu kan baru korelasi positif. Semakin suhunya semakin tinggi atau mungkin ya tadi semakin banyak failure yang terjadi di malam hari. Itu yang disebut dengan descriptive analytics. Jadi kita hanya mendeskripsikan kondisi-kondisi di mana failure ini terjadi. Ya, failure ini terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya tipe analitik yang lebih advance lagi itu yang disebut dengan diagnostic analysis. Kita mencari hubungan sebab akibat dari atribut-atribut yang kita dapatkan di dalam descriptive analytics. Misalnya tadi kita punya 2 atribut, atau mungkin punya 3 atribut. Temperatur udara, kemudian waktu, siang, malam, pagi, sama failure. Nah, itu kan baru ada korelasi. Oh, kebanyakan failure itu terjadi di malam hari, kemudian terjadi ketika suhu udaranya rendah. Tapi kan itu baru korelasi. Apakah itu menjadi penyebab? Belum tentu. Nah, maka selanjutnya kita melakukan yang namanya diagnostik analitik dengan teknik data science yang lebih advance untuk mencari hubungan sebab akibat ini. Apakah benar malam hari, waktu malam dan suhu udara yang dingin itu menyebabkan equipment itu failure atau gagal beroperasi. Nah, kemudian kalau diagnostik analitiknya ini sudah sukses, maka yang selanjutnya adalah predictive analytics. Kita akan memprediksi kapan failure itu akan terjadi. Oh, ini diprediksi ini malam ini suhu udaranya sekian. Akan ada kemungkinan untuk equipment failure. Maka kita harus menyiapkan langkah antisipasi. Nah, antisipasinya apa? Ya tergantung dari yang pengetahuan mereka terhadap itu. Bisa jadi misalnya digantikan dengan alat yang lebih tahan udara dingin misalnya, atau mungkin dihentikan sementara operasinya dengan prediksi. Nah, kemudian yang terakhir adalah reactive analytics. Jadi sudah actionnya kalau reactive analytics itu. How can we reduce failure? Nah, bagaimana caranya supaya failure itu bisa reduksi? Mungkin ya jangan beroperasi di malam hari misalnya, atau mungkin yang lain. Nah, jadi di sini question ini dia sangat sangat tergantung dari karakteristik data. Jadi semakin ke sini ya, semakin ke kiri itu dia membutuhkan data velocity. Velocity itu kecepatan, real time, data real time. Nah, kalau di sini data volume. Jadi kalau kita ingin mendapatkan gambaran deskriptif analitik yang akurat, tentunya kita membutuhkan volume data yang sangat tinggi. Oke, ini data science standard workflow. Mungkin nanti akan kita pelajari lebih dalam pekan depan ya, ketika kita sudah masuk ke materi GRIS PM. Jadi data science standard workflow itu ya ada. Jadi kita memiliki historical data. Historical data itu kemudian kita proses, kita bersihkan datanya. Namanya pre-process data. Nah, dari data yang sudah dibersihkan itu nanti kita membuat satu model tadi ya, model matematika yang kemudian diimplementasikan di dalam bahasa pemrograman komputer. Nah, kemudian nanti model itu diaplikasikan. Nah, di dalam industrial data science itu ada 2 karakteristik data, yaitu big data dan fast data. Data besar dan data cepat. Nah, jadi data big data data yang berjumlah sangat besar itu dia terkait dengan volume atau size atau ukuran datanya yang memang jumlahnya sangat besar. Nah, fast data itu adalah kaitannya dengan data velocity, yaitu data yang bertumbuh dengan sangat cepat. Jadi pertambahan datanya itu sangat cepat. Misalnya kita masang sensor, sensor itu merekam data setiap detik, maka datanya setiap detik bertambah. Bahkan mungkin mikrosecond ya, mungkin untuk sensor-sensor yang sangat sensitif. Nah, fast data ini yang kemudian nanti akan menyebabkan big data. Karena fast data ini data bertambah dengan sangat cepat. Nah, sehingga karena pertambahan data yang sangat cepat, maka jumlah datanya itu menjadi sangat banyak sekali. Nah, jadi di sini peran data science itu di sini bagaimana kemudian kita melakukan otomasi terhadap proses pengolahan data yang sangat besar ini untuk merespon ini. Jadi untuk merespon data yang bertambah dengan sangat cepat. Jadi karena datanya itu sangat cepat, maka decision making-nya itu juga harus cepat gitu. Nah, sehingga bagaimana kemudian kita membuat model dari big data ini untuk bisa memprediksi, ya tadi ya prediktif ya, untuk bisa memprediksi, mengambil keputusan berdasarkan data yang bertambah dengan sangat cepat ini.
Nah, ya. Jadi mungkin saya harap bisa dipahami. Jadi ada dua karakteristik data, yaitu big data dan face data. Nah, data science itu adalah bagaimana kemudian kita menggunakan model matematika, pemrograman komputer untuk membuat satu model analisis dari data yang sangat besar ini, yang mana model itu nanti bisa digunakan untuk decision making berdasarkan data yang bertambah dengan sangat cepat ini. Yang mana data yang bertambah dengan sangat cepat ini itu nanti dia yang akan menyebabkan big data ini. Jadi modelnya itu akan selalu diupdate. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Bagaimana kemudian big data dan fast data ini dia berpengaruh di dalam industrial data science. Nah, ini seperti apa sih data di di kenyataan itu? Ini saya gunakan lagi contoh di kilang minyak tadi. Nah, jadi di kilang minyak tadi ada database yang isinya itu adalah semua sinyal, semua hasil sensor yang disimpan selama bertahun-tahun. Nah, kemudian tapi di sini itu sensornya ya hanya angka saja. Nah, untuk mengolahnya kita perlu yang namanya business knowledge. Nah, kalau di dalam kilang minyak ada sensor-sensor industrial IoT ya, Internet of Things. Nah, itu ada yang namanya skematik seperti ini. Jadi dengan knowledge skematik seperti ini kita tahu ini sensor apa, ini data sensor apa, dan lain sebagainya. Yang kemudian ini nanti bisa diimplementasikan di dalam ruang kontrol ini. Oh, ternyata sensornya ini menangkap data seperti ini. Nah, dari model yang sudah kemudian dibuat dari data historical itu, nah nanti mungkin di sini akan muncul satu warning, ini ada kondisi bahaya. Karena apa? Karena ada sinyal tekanan seperti ini misalnya dari laut. Nah, kalau dari data-data sebelumnya sinyal tekanan seperti itu nanti dia akan menimbulkan satu kondisi yang gawat misalnya. Oh, ini misalnya ada tekanan udaranya naik. Nah, jadi PID ini menangkap tekanan udaranya naik gitu. Nah, kemudian di sini ada data ketika tekanan udaranya naik itu apa yang akan terjadi. Nah, dari data itu dibuat model. Nah, model itu kemudian diimplementasikan di sini sehingga kemudian ketika tekanan udaranya naik, maka di sini akan muncul warning. Karena tekanan udara naik itu nanti akan membuat satu kondisi yang berbahaya di kilang minyak lepas pantai. Misalnya seperti itu. Nah, ini kerjaan siapa? Nah, tentunya bukan kerjaan orang perminyakan ya. Karena kerjaan orang perminyakan ya tahunya adalah dia bagaimana cara ngebor minyaknya. Nah, ini adalah kerjaan-kerjaan orang engineer yang soft engineer ya. Apa entah itu orang informatika atau mungkin orang teknik industri. Nah, ini contoh datanya seperti ini. Kalau di dalam sensor, jadi datanya bentuk grafik seperti itu, numerical. Nah, kita harus menganalisis itu. Nah, cuman biasanya di real case itu kita menjumpai yang namanya low data quality, data yang kualitasnya sangat rendah. Jadi data itu tidak langsung bisa digunakan untuk analisis. Perlu preprocessing di situ supaya datanya itu bisa dianalisis. Nah, nanti ini akan kita pelajari lebih lanjut pekan depan di CRISP-DM itu ada salah satu bagian dari CRISP-DM itu yang kemudian berbicara atau membahas bagaimana kita menghandle data-data yang kurang berkualitas itu. Nah, jadi industrial data science ini nanti akan sangat erat kaitannya dengan industri 4.0. Nah, ini mungkin teman-teman sudah sering melihat ya, evolusi bagaimana dari industri 1.0 ke industri 4.0, di mana industri 4.0 ini semuanya itu serba interkoneksi, ya, serba interkoneksi. Dari interkoneksi itu menghasilkan data yang sangat banyak. Nah, supaya data itu bisa dimanfaatkan, maka harus dianalisis dengan menggunakan teknologi data science. Nah, sehingga apa? Sehingga industrinya itu nanti bisa benar-benar dia inline ya, benar-benar bisa coping dengan industri 4.0. Nah, mengapa kemudian kita perlu memperhatikan industri 4.0 ini? Karena dengan teknologi-teknologi yang ada di industri 4.0, termasuk ilmu data industrial, kemudian teknologi sensor, teknologi big data, itu banyak sekali manfaat yang kemudian nanti akan kita dapatkan sebagai industri ya. Jadi faster production, proses produksi yang lebih cepat, kualitas produksi yang lebih bagus, jumlah produktivitas atau produktivitas yang lebih tinggi, mass customization ya, custom, kita memproduksi barang yang custom tapi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itu kan tantangan.
Kalau kita memproduksi barang yang sama dengan jumlah yang sangat besar itu kan gampang. Tapi kalau kita memproduksi barang yang custom tapi jumlahnya sangat besar, nah itu yang kemudian menjadi tantangan. Sharing ekonomi, kemudian improve decision making, dan sebagainya. Kita lihat satu persatu contohnya. Yang pertama, faster production. Nah, jadi industri 4.0 dan ilmu data industrial ini, nanti dia ketika digunakan untuk proses produksi, production analytics, itu nanti dia bisa mempercepat proses produksi. Nah, jadi dari riset yang sudah dilakukan oleh kalangan industri, nah itu dia akan men-speed up ya, mempercepat ya, proses manufacturing. Jadi proses untuk delivery order ke customer itu dengan adanya industri 4.0 dan ilmu data industrial itu meningkat 120%. Dan waktu untuk produk itu bisa dipasarkan itu meningkat 70% dengan adanya digital design, dengan adanya virtual manufacturing process dan sebagainya. Nah, itu kan teknologi-teknologi industri 4.0 yang dimana di dalamnya ada pengaruh dari atau ada kontribusi dari ilmu data industrial. Nah, kemudian better quality ya, meningkatkan kualitas produksi. 100 manufaktur top di Eropa ya, bisa berhemat sampai 160 miliar ya, 160 miliar dolar untuk biaya scrapping dan reworking defective product. If they could eliminate all defects. Jadi ya defective product tadi saya sudah cerita. Jadi biasanya di pabrik itu kan ada yang, kalau pernah kalian lihat di UPT Logam itu kan ada mesin itu ya, mesin molding. Nah, mesin molding itu kan dia itu kan settingnya itu kan kebanyakan manual. Kebanyakan manual harus setting secara manual, parameter-parameternya. Temperaturnya berapa, tekanannya berapa, dan masih banyak parameter-parameter yang lain. Sehingga kalau proses settingnya itu tidak tepat, itu nanti dia akan menghasilkan barang yang defektif. Nah, sayangnya proses setting parameter itu untuk setiap jenis material, setiap jenis desain itu nanti akan berbeda-beda. Gitu ya, sehingga mungkin manusia akan agak sulit untuk men-setting itu. Defective product itu contohnya misalnya apa ya? Contohnya misalnya mainan ya. Kalian beli mainan, nah itu ada ada plastik yang kalau istilah Jawa itu geletek-geletek gitu kan. Atau mungkin cacat produknya. Nah, itu defective product. Jadi dengan menggunakan data science, kita bisa mengoptimasi parameter-parameter itu sesuai dengan karakteristik produk dan material yang akan dibuat. Sehingga kita akan bisa mengeliminate defective product. Karena defective product itu nanti dia ketika akan dipasarkan disortir, akan dijual. Nah, atau mungkin dijual dengan harga yang sangat murah. Nah, sehingga ketika satu manufaktur itu dia menghasilkan dalam proses produksinya itu defektif produknya sangat tinggi, maka tentunya kerugian gitu buat manufaktur tersebut. Nah, kemudian produktivitasnya meningkat, nah itu tentu saja ya karena tadi. Kemudian mass customization ini, jadi kita bisa membuat produk yang custom secara massal, produk custom secara massal dengan adanya industri 4.0, lebih interaktif, ada teknologi internet dan sebagainya. Nah, kemudian sharing ekonomi dan ya improve decision making tadi, karena kemudian banyak informasi yang bisa kita peroleh, yang bisa kita analisis dengan menggunakan ilmu data, maka tentunya itu akan bisa meningkatkan kemampuan bagi manajerial untuk melakukan pengambilan keputusan untuk proses produksi. Ya, itu mungkin ya. Jadi slide ini sebenarnya adalah rangkuman dari apa yang sudah teman-teman baca di paper-paper kemarin, meskipun tidak sama persis ya. Tapi setidaknya ini merepresentasikan, merangkum dari 3 paper atau 3 bacaan yang kemarin saya share di learning. Nah, setelah ini mungkin saya harap nanti teman-teman bisa membaca-baca lagi. Nanti saya tambah lagi materi yang mungkin yang saya carikan yang berbahasa Indonesia ya, supaya lebih mudah pemahamannya. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, silakan. Tidak ada? Belum ada, Pak. Masih awang-awang. Masih awang ya. Ya karena memang ini